Pemirsa, pembelajaran tatap muka secara terbatas sudah digelar dan lalu bagaimana skema pembelajaran tatap muka di tengah masa pandemi? Kita lihat yuk. Saya Amanda Dasrul. Setelah hampir 2 tahun diterapkannya sistem pembelajaran secara online atau secara daring dikarenakan pandemi COVID-19, pemerintah Provinsi DKI Jakarta akhirnya kembali menerapkan sistem pembelajaran tatap muka mulai dari tanggal 30 Agustus 2021 terhadap 610 sekolah di ibu kota. Kebijakan pemerintah ini pun mendapatkan tanggapan beragam dari berbagai pihak. Ada yang menyambutnya dengan baik, ada juga yang khawatir terkait penerapan protokol kesehatan di sekolah. Lalu bagaimanakah sebenarnya skema penerapan sistem pembelajaran tatap muka di sekolah di era new normal kali ini? Kita lihat yuk. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan PPKM level 3 sejak 24 Agustus 2021. Penurunan level 3 dari level 4 ini karena kondisi pandemi COVID-19 di DKI Jakarta sudah lebih terkontrol. Salah satu relaksasi kebijakannya adalah pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas yang dapat kembali dilaksanakan. Melalui Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, pemberlakuan PTM terbatas tahap 1 dilaksanakan di sebanyak 610 sekolah yang sudah diuji coba pada bulan-bulan sebelumnya. Skema penerapan PTM terbatas tahap 1 di DKI Jakarta yakni digelar dengan kapasitas 50% pada setiap satuan pendidikan. Maksimal 5 peserta didik per kelas dengan menjaga jarak minimal 1,5 meter. Pelaksanaan PTM pun tentu tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Sementara PTM belum dilaksanakan bagi sekolah PAUD dan SLB karena masih sangat membutuhkan pendampingan dari orang tua. Tahap pembukaan dimulai dari masa transisi yang akan berlangsung selama 2 bulan sejak dimulainya kembali belajar tatap muka. Setelah masa transisi, akan dilanjutkan ke masa kebiasaan baru apabila kasus COVID-19 terus menurun dan DKI Jakarta masuk ke dalam zona hijau. Hal ini disambut baik oleh anak-anak yang mulai jenuh setelah hampir 2 tahun belajar di rumah secara daring. Namun, kebijakan PTM ini juga menyisakan dilema bagi para orang tua yang khawatir akan keamanan buah hatinya di sekolah. Senang, anak-anak juga excited banget. Tapi kita para orang tua juga menyimpan kekhawatiran ya, karena kita juga pengen tahu bagaimana nih kesiapan dari sekolah untuk menghadapi pembelajaran offline ini, walaupun sebenarnya dari syarat-syarat yang diusulkan oleh Diknas itu hanya beberapa kali seminggu, durasinya lebih singkat, tapi kan tetap aja resiko ada. Sistem pembelajaran tatap muka di tengah pandemi menjadi pekerjaan rumah pemerintah melalui dinas-dinas terkait untuk memastikan anak-anak bisa belajar dengan kondusif di sekolah tanpa menimbulkan resiko adanya klaster baru penyebaran COVID-19. Karena menurut psikolog anak Monika Sulistiawati, proses pembelajaran optimal anak memang akan tercipta di saat mereka berhadapan secara langsung dengan guru atau pengajarnya. Proses pembelajaran online ini kalau ditanya tingkat efektivitasnya bagaimana, tentu akan menjadi lebih efektif jika bisa dilakukan pembelajaran secara tatap muka atau seperti yang biasa dilakukan sebelum pandemi ini. Tapi ini kan memang kondisinya sedang pandemi, sedang berada dalam kondisi yang tidak ideal, sehingga memang tidak ada pilihan lain selain kita melakukan pembelajaran jarak jauh terlebih dahulu. Sebelum akhirnya kan sekarang pemerintah juga sudah mulai mencoba untuk memulai kembali sekolah ya. Kebijakan ini perlu mendapatkan perhatian serius karena menyangkut masa depan bangsa, namun di saat yang bersamaan, seluruh otoritas terkait hingga orang tua murid juga dihadapkan dengan tantangan situasi pandemi COVID-19 yang tidak menentu. Apalagi jika nantinya sistem pembelajaran tatap muka ini benar-benar mulai diberlakukan secara serentak untuk seluruh sekolah di Indonesia seperti rencana yang disampaikan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu. Bermain, berkumpul bersama teman-teman, ataupun belajar secara langsung dengan tenaga pengajar yang masing-masing memang tak bisa dipungkiri menjadi faktor penting untuk anak-anak bisa menyerap ilmu dengan baik.
Kita harapkan semoga pandemi COVID-19 ini bisa segera mereda atau bahkan berakhir, sehingga anak-anak bisa kembali mendapatkan haknya untuk belajar seperti sedia kala. Saya Amanda Dasrul dan tim liputan melaporkan.